Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Kedanku, channel berbagi informasi seputaran dunia teknologi. Hai adik-adik, saat ini sedang berjuang untuk masuk ke PTN yang diinginkannya. Jadi di video kali ini saya akan memberitahu adik-adik bahwasannya selain jalur SNMPTN masih ada jalur masuk prestasi lainnya. Jadi di video kali ini saya akan ngebahas 5 jalur masuk prestasi perguruan tinggi negeri. Ya, jadi ada apa aja sih jalur masuk selain SNMPTN? Nah, berikut ini dia beberapa jalur selain SNMPTN. Yang pertama yang saat ini sedang adik-adik alami itu ada namanya SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Setelah SNMPTN ada juga namanya jalur itu SNMPN. Ya, itu apa nanti saya jelaskan. Berikutnya lagi ada namanya jalurnya itu SPAN PTKIN. Ada lagi namanya jalurnya itu vokasi. Dan yang terakhir itu ada namanya jalur prestasi ataupun beasiswa. Jadi di sini ada 5 jalur. Yang saat ini mungkin adik-adik sedang jalani itu di SNMPTN. Jadi kalau yang tidak eligible bisa memikirkan jalur-jalur yang lain. Masih ada 4 jalur lagi. Lanjut aja. Di yang pertama itu ada SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Mungkin ini jalur yang paling bergengsi menurut kamu yang saat ini sedang ingin mendaftar atau masuk ke perguruan tinggi negeri. Adapun persyaratan untuk SNMPTN yaitu jalur ini menggunakan nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Ingat ya, ini menggunakan nilai rapot, di mana siswa-siswi harus termasuk kategori siswa-siswi yang eligible. Jadi tidak hanya dengan nilai rapot, kamu juga harus di ranking dulu ya, berdasarkan akreditasi sekolah. Jadi ketika kamu sudah masuk ke dalam perankingan dan lulus, kamu akan berhak mendaftar di 2 jurusan. Setelah kamu mendaftar di 2 jurusan yang ingin kamu inginkan, kamu akan diseleksi lagi secara nasional. Setelah kamu lulus, disitulah kamu berhak ataupun bisa masuk di PTN yang kamu inginkan. Dan di jalur SNMPTN ini hanya diperuntukkan atau dibuka untuk kamu siswa-siswi kelas 12. Jadi untuk kamu yang tamatan tahun lalu atau 2 tahun lalu tidak bisa. Untuk informasi pendaftaran bisa dibuka di https://portal.ltmpt.ac.id. Di sini biasanya untuk buka akunnya ya, atau buat akunnya. Atau juga keseluruhan informasi bisa dilihat di ltmpt.ac.id. Nah, jika kamu tidak lulus di sini, ada jalur kedua. Jalur keduanya itu ada namanya SNMPN. SNMPN itu adalah Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri. Ya, ini politeknik ya, politeknik yang ada di seluruh Indonesia masuk ke sini. Adapun persyaratannya, jalur ini kembali menggunakan nilai rapot semester 1 sampai semester 5 dan tentunya tambahan dari prestasi akademik dan non-akademik, bisa berupa sertifikat, piagam, dan yang lainnya. Jalur ini dikhususkan untuk program kuliah D1, D2, dan D3, dibuka untuk seluruh siswa yang ingin mendaftar. Untuk D4-nya tidak melalui jalur ini, tapi D4-nya tahun ini sudah masuk ke jalur SNMPTN ya. Untuk informasi pendaftarannya bisa adik-adik lihat atau teman-teman lihat di https://snmpn.politeknik.or.id. Jadi ini opsi kedua kamu, mana tahu kamu tidak bisa masuk ke SNMPTN, tapi ini khusus D3. Tapi jika kamu juga ingin masuk ke S1 di PTN negeri, kamu bisa mencoba yang di ketiga ini ya, seleksi prestasi ya. Prestasi itu lebih simpelnya itu menggunakan nilai rapot. Ada namanya SPAN PTKIN, Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Ya, ini dibuka untuk seluruh PTN keagamaan Islam di Indonesia. Adapun persyaratannya, kembali jalur ini menggunakan nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Seluruh siswa dapat mendaftar di jalur ini asalkan direkomendasikan oleh kepala sekolah. Oke. Bedanya jalur ini dengan jalur SNMPTN, jalur ini kamu berhak dan bisa untuk mendaftar selama kamu direkomendasikan sekolah. Biasanya tidak ada batasan, seluruh siswa bisa mendaftar, yang penting dia tidak termasuk siswa yang bermasalah di sekolah tersebut.
Kemudian di jurusan ini juga berbeda. Kalau di SNMPTN itu akan mendaftar akun di LTMPT. Kalau di SPAN PTKIN sejauh yang saya tahu itu sekolah akan mendaftarkan kamu, sekolah akan membuatkan akun kamu, lebih tepatnya membuatkan username sama password kamu. Setelah dapat username dan password, kamu akan mendaftarkan akun kamu sendiri, tetap dibantu dan difasilitasi oleh sekolah. Oke, dan ini di SPAN PTKIN biasanya nih dapat memilih lebih dari 2 jurusan ya, bisa 3 atau 4 kalau saya tidak salah. Karena di beberapa tahun yang lalu bahkan sampai 5 setahu saya ya. Dan ini kamu bebas memilih, tidak wajib di daerah kamu, tapi di daerah luar boleh. Kalau di SNMPTN kan itu lebih dicondongkan ke daerah asal kamu. Adapun untuk informasi pendaftarannya, adik-adik atau teman-teman bisa melihat di https spanptkn.ac.id. Oke, setelah 3 opsional tadi, ini masih bingung juga nih mau jalur mana lagi nih ya yang bisa untuk saya masuk ke PTN tersebut. Ada lagi namanya jalur vokasi. Jalur vokasi ini juga sangat bagus untuk adik-adik semuanya. Jadi di jalur vokasi ini merupakan program pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Oke ya, terapan tertentu. Jadi persyaratan ini, jalur ini menggunakan nilai rapor semester 1 sampai semester 5. Jadi rata-rata di jalur prestasi itu pasti menggunakan nilai rapor semester 1 sampai semester 5. Seluruh siswa dapat mendaftar di jalur ini asalkan direkomendasikan oleh kepala sekolah. Program kuliah dibuka D1, D2, D3, dan D4 ya. Jadi D1 itu ahli pratama, D2 itu ahli muda, D3 itu ahli madya, dan D4 itu sarjana terapan ya. Bedanya tadi dengan SMPN tadi, dia kan cuma sampai D3, ini sampai D4 di sini. Baru apa lagi perbedaannya? Sejauh yang saya tahu, kalau ini kan dia PTN-nya negeri ya universitas. Kalau tadi kan politeknik, beda ya politeknik dengan universitas. Berikutnya juga yang perlu dipahami di sini, untuk D4 itu sudah menjadi sarjana terapan, bisa menyambung S2 jadi magister terapan. Di vokasi ini dicondongkan adik-adik ke ilmu praktikum ya, lebih banyak praktiknya. Biasanya tuh prakteknya di angka 60-70% ketika adik berkuliah, sisanya baru teori. Bedanya dengan akademik biasa, kalau S1 biasa, biasanya tuh lebih banyak teorinya baru ke praktikumnya. Baru informasi pendaftaran. Untuk jalur vokasi ini tidak dibuka di semua PTN ya, sejauh yang saya tahu tidak dibuka di semua PTN ya. Beberapa PTN yang terdapat jalur vokasi ini beberapa ya, mungkin masih banyak lagi. UI dengan SIMAK UI-nya, UGM ya dengan jalur vokasi UGM-nya, ITB mungkin dengan USMI-nya, dan ada UB ya. Jadi ini adik-adik bisa membuka websitenya dengan kata kunci jalur vokasi. Nanti silakan mendaftar di situ. Dan yang terakhir ini ada jalur prestasi ataupun beasiswa. Di jalur ini difokuskan kepada siswa-siswi yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik yang bagus, yang bahkan sudah berprestasi pada tingkat daerah maupun nasional, serta dalam bidang keagamaan, program TAPIS. Jadi secara sederhana, setahu saya di prestasi dan beasiswa ini, di jalur ini ada syarat-syarat yang tidak perlu adik ikuti. Contohnya mungkin ada universitas tertentu yang tidak melihat nilai adik-adik. Yang penting adik sudah berprestasi baik nasional maupun internasional, mungkin di bidang keolahragaan, seni, dan yang lainnya. Jadi jalur tanpa seleksi, yang penting adik berprestasi. Ada juga yang dia tes, misalnya keagamaan, adik-adik sudah TAPIS 30 juz. Di beberapa universitas, jika adik-adik sudah TAPIS 30 juz, maka adik-adik bisa masuk ke situ tanpa tes, cukup dites TAPIS-nya. Ketika sesuai dengan standar, misalnya 30 juz, 20 juz, 15 juz, maka kamu berhak memilih jurusan dan universitas yang kamu mau. Ya, lebih spesifik lagi di jurusan ya. Di jurusan di universitas yang membuka jalur prestasi atau beasiswa ini. Kemudian informasi pendaftarannya tidak dibuka di semua PTN ya. Setahu saya untuk jalur prestasi dan beasiswa ini tidak dibuka untuk seluruh PTN ya. Beberapa PTN terdapat jalur prestasi yaitu UI, UGM, UNPAD, dan UGM, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Mungkin kategori jalur prestasi atau beasiswanya mungkin ke arah bidik misi,
skip dan beberapa yang lainnya. Oke, mungkin itu aja untuk adik-adik dan teman-teman. 5 jalur masuk prestasi perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Semoga dengan video ini memberikan manfaat kepada adik-adik yang saat ini sedang galau. Mungkin satu di antara kalian tidak lulus dalam kategori siswa yang eligible. Jadi ada alternatif lain menggunakan nilai rapotnya untuk mendaftar di jalur-jalur seperti yang saya sampaikan tadi. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.